Sudahkah kita membaca Matius pasal yang ke-10 tentang nama-nama murid Tuhan Yesus? Dan kalau boleh jujur, siapa di sini yang kalau baca hanya terfokus pada nama-namanya saja? Yuk, kali ini kita mau belajar bersama tentang Matius pasal 10, nama-nama murid Tuhan Yesus dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa di sini Tuhan Yesus memilih mereka dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mata pencahariannya sebagai nelayan, ada yang sebagai pemungut cukai, ada pula yang sebagai kelompok radikal, yaitu golongan Selot. Wow, pernah nggak sih kita membayangkan bahwa mereka dengan latar belakang yang berbeda-beda diperkumpulkan jadi satu tim untuk melayani dan memberitakan Injil? Bayangkan nggak sih bahwa ada kelompok radikal, yaitu kaum Selot, yang menolak keras bangsa Romawi dipertemukan dengan seorang pemungut cukai yang notabene-nya dianggap sebagai musuh bebuyutan bangsa sendiri. Wow, tetapi Tuhan memperkumpulkan mereka dengan latar yang berbeda untuk melayani Tuhan. Yang kedua kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengutus mereka tidak hanya satu-satu tetapi dua-dua. Jadi berdua mungkin lebih baik. Ya, berdua memang lebih baik daripada sendiri. Mereka pergi berdua untuk memberitakan Injil, dan ya mungkin ini juga sebagai alasan supaya saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan juga ini sebagai sesuatu yang sah hukum Yahudi, di mana dua saksi yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang mereka saksikan dianggap sah. Nah, yang ketiga kita bisa melihat bahwa perintah Tuhan Yesus kala itu tidak memerintahkan mereka untuk pergi jauh dari Yerusalem. Nah, mereka diperintahkan untuk melayani domba-domba yang ada di dalam dulu. Lalu nantinya setelah kita melihat kisah-kisah kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakan Tuhan Yesus, disitulah dia memerintahkan untuk mereka pergi dari Yerusalem, Samaria, dan seluruh ke ujung dunia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil hari ini? Bahwa Tuhan Yesus sekali lagi tidak melihat latar belakang kita, siapa kita untuk dapat melayaninya. Asalkan kita memberikan hati kita seutuhnya bagi Dia, maka Dia bisa memakai kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan kita bisa melihat juga bahwa Tuhan memakai setiap mereka menjadi rekan sekerja Allah. Walaupun kita dikasih kesempatan Tuhan untuk melayani, baiknya kita menjadi tim rekan sekerja Allah yang melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan tentunya bekerja sama dengan baik. Dan yang ketiga kita bisa melihat pelajaran utama, Tuhan meminta supaya pelayanan itu dimulai terlebih dahulu dari dalam. Ini berarti kita melayani dari lingkup keluargamu terlebih dahulu. Ketika itu sudah terlaksanakan, boleh kamu mau kemanapun untuk memberitakan nama Tuhan yang agung. Selalu jadi berkat dimanapun dan kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati.